teman-teman, perkenalkan nama saya Fitria Khairunisa. Saya dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah kota Alexandria. Yuk cekidot. Nah, yang pertama-tama kita mengenali tempat atau letak berdirinya kota Alexandria. Nah, kota ini terletak di Laut Mediterania di tepi barat delta Sungai Nil sekitar 114 ml 100 atau 183 km barat laut dari Kairo di Mesir. Area kota ini 116 mil persegi atau 300 km persegi. Nah, konon katanya kota Alexandria ini mengungkap jika kota ini merupakan menjadi kota terbesar di dunia pada masanya. Dengan hal tersebut, membuat kota Alexandria ini dilirik oleh para sejarawan, matematikawan, ilmuwan, dan filsuf. Jadi banyak sekali sarjana atau sejarawan dan filsuf berbondong-bondong ingin belajar ilmu, memperbanyak ilmu di kota Alexandria ini. Banyak sekali mereka mempelajari ilmu-ilmu di kota Alexandria ini. Pasti kalian penasaran kan siapa yang mendirikan kota semegah ini dan sehebat ini? Nah, kota ini dibangun oleh Iskandar Zulkarnain atau biasa disebut Alexander Agung. Dia berasal dari Romawi pada tahun 332 sebelum Masehi, dan kota ini juga pernah menjadi ibu kota terbesar di Mesir selama 1000 tahun. Kota ini kota yang terbesar kedua setelah Kairo. Jadi Kairo terlebih dahulu, lalu beberapa tahun atau beberapa abad kemudian kota Alexandria ini menjadi kota yang terbesar selanjutnya. Menjadi kota tua di Mesir tentunya menyimpan banyak berbagai jejak sejarah. Nah, salah satunya yakni di kota Alexandria ini dia mempunyai salah satu perpustakaan yang sangat besar dan sangat tertua di dunia, yaitu perpustakaan ini dinamakan Perpustakaan Alexandria. Tetapi amat disayangkan teman-teman, perpustakaan ini mengalami kehancuran, yaitu karena dilalap oleh jago merah atau kebakaran. Nah, kebakaran ini siapa sih yang menjadi ulahnya? Konon katanya menjadi ulahnya Jenderal Romawi, yaitu dia terpaksa membakar kapal-kapalnya sendiri saat terjadinya pengepungan Alexandria pada tahun 48 sebelum Masehi. Lalu banyak api yang menjalar ke perpustakaan Alexandria ini dan melalap paling tidak sebagian dari koleksi-koleksi yang ada di dalam perpustakaan Alexandria ini. Ptolemy I yang merupakan penguasa panglima militer yang mencintai ilmu pada tahun 323 sebelum Masehi. Tadi yang terpopuler di kota Alexandria. Kota Alexandria ini juga merupakan tempat bersejarah bagi para ilmuwan besar yang telah menciptakan dasar pengetahuan seperti pengetahuan Archimedes, Eratosthenes, dan Euclides. Nah, ilmu Archimedes ini, setahu saya, ilmu ini terdapat di IPA atau fisika. Ilmu ini mempelajari mengenai tentang benda yang terapung di dalam air. Nah, kalau Euclides dan Eratosthenes itu ilmu matematikawan. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Selain ada perpustakaan, di kota ini juga terdapat tempat Mercusuar Alexandria memiliki tinggi sekitar 100 hingga 130 meter, terbuat dari batu kapur dan dihiasi dengan marmer putih dan memiliki 3 lantai. Beberapa catatan mengatakan bahwa ada kantor di pemerintahan di lantai pertama dalam gedung Mercusuar tersebut. Nah,
Mercusuar ini dibangun dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu berbentuk persegi, tahap yang kedua berbentuk segi 8, dan tahap yang terakhir berbentuk silinder. Setiap bagian miring sedikit ke dalam dan dapat diakses dengan jalan spiral lebar yang mengarah ke puncak. Di bagian paling atas ada api yang menyala sepanjang malam. Nah, kalian pasti penasaran, untuk apa sih fungsinya mercusuar ini dibangun? Nah, mercusuar ini menggambarkan di mana bahwa malam hari itu mereka menggunakan api yang di atas tadi untuk menerangi bagian atas menara, dan sebagai konsekuensinya area di dekatnya, sehingga membantu kapal-kapal mengetahui kemana mereka harus pergi di malam hari. Dengan catatan lain dari Al-Masudi menyatakan bahwa pada siang hari mercusuar ini mempunyai fungsi menggunakan cermin di mercusuar untuk memantulkan cahaya matahari ke arah laut. Hal ini membuat mercusuar berguna pada siang hari. Lalu pada abad ke-16, sebagian kota ini mengalami periode yang sangat sulit dan berkepanjangan karena adanya penyakit endemik dan kelalaian. Padahal sebelum abad ke-16 itu, kota ini sangat sedang maju-majunya, sedang melakukan perdagangan. Tetapi pada abad ke-16 ini mereka mengalami penyakit endemik atau penyakit seperti infeksi atau virus, contohnya kayak semacam demam berdarah atau kayak flu burung seperti itu. Tetapi di kota itu tidak bisa mengobati dan semakin menjalar pada penduduk yang tinggal di dalam kota ini. Nah, selain itu ada juga kelalaian yaitu mengenai administrasi yang ada di kota Alexandria ini, tinggal di dalam kota ini. Nah, selain itu ada juga kelalaian yaitu mengenai administrasi yang ada di kota Alexandria ini. Hal tersebutlah yang menjadikan awal mula keruntuhan kota Alexandria, yaitu tadi terdapat penyakit dan kelalaian. Selain itu tadi ada juga tragedi yang sangat terkenal di Alexandria ini. Kota ini, kota ilmu pengetahuan, bukan hanya sebagai bukti terciptanya dasar pengetahuan, namun juga menyimpan sejarah asmara loh teman-teman, yaitu asmara saksi bisu mengenai dari kisah cinta antara Ratu Mesir yakni Cleopatra, yang cantiknya sangat melegenda. Tapi memang kisah cintanya itu sangat tragis. Cleopatra itu menikah dengan Mark Antony. Nah, sejak mereka menikah ada perselingkuhan yang terjadi. Nah, antara perselingkuhan itu, tragedi ini yang mengakibatkan menyeretnya Mesir ke bawah kekaisaran Romawi, teman-teman. Selain ada perpustakaan dan ada mercusuar, di kota Alexandria ini terdapat masjid yang sangat megah, yaitu Masjid Al-Abash Al-Mursi. Inilah masjid yang terindah dan paling bersejarah di Alexandria. Kemegahan bangunannya telah menarik perhatian banyak orang, bukan saja untuk beribadah, tetapi kekaguman orang akan arsitekturnya. Tampil dengan fasad berwarna krim, 4 kubah besar dan menara dan menjulang tinggi. Masjid ini dibangun pada 1775 Masehi untuk menghormati Syekh Al-Abbas Al-Mursi. Makanya masjid ini dinamakan Al-Abbas Al-Mursi karena untuk menghormati beliau. Beliau adalah ulama Andalusia yang makamnya terdapat di dalam tempat ibadah ini. Di dalam masjid itu terdapat makam beliau. Nah, untuk sampai pada bentuknya yang sekarang, masjid ini telah berkali-kali direnovasi.
Salah satunya pada abad 1943 ketika Mesir diperintah oleh Raja Faruk I. Kala itu ditambah alun-alun masjid yang luasnya 432 meter persegi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.